Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan kepada Bapak Ibu para pelaku pengadaan barang jasa. Salam audit kepada Bapak Ibu para auditor, para apip dimanapun berada. Pada kesempatan ini, pada video ini kita akan menampilkan adanya sebuah pertanyaan dari grup Facebook dari para pelaku pengadaan barang jasa. Pertanyaannya adalah tentang persyaratan di sebuah tender di Pulau Jawa, di kabupaten kota di Pulau Jawa. Ada persyaratan-persyaratan tender tersebut meminta beberapa hal yang dianggap memberatkan penyedia. Pertanyaannya, apakah persyaratan tersebut sudah memenuhi ketentuan berlaku atau ada indikasi diskriminasi atau ada upaya untuk menghalang-halangi penyedia usaha kecil. Di sini kita akan bahas satu persatu. Yang penting kita bahas adalah poin-poin yang dianggap ada indikasi diskriminasi atau memberatkan. Yang pertama di peralatan, yang kedua adalah persyaratan penambahan persyaratan, yakni ketersediaan dana di bank sebesar 10% dari HPS dan sudah parkir di bank tersebut minimal sebulan dari batas akhir pemasukan penawaran. Kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait permintaan peralatan. Peralatan yang diminta di tender tersebut itu yang pertama concrete mixer. Dalam hal ini pasti ini adalah mesin molen sebanyak 2 buah. Baru yang kedua dump truck 1 buah, scaffolding 3 set, bar cutter 1 set, genset 1 set, dan pickup 1 buah. Dari peralatan-peralatan yang diminta tersebut ada 2 yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan langsung, pekerjaan utama. Jadi kita tahu persyaratan peralatan utama itu menurut peraturan Permen atau peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020, tepatnya di standar dokumen pengadaan, disebutkan bahwa peralatan utama tersebut itu adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama. Jadi kita tahu kalau pekerjaan ini HPS-nya 800 juta, masa pekerjaan 4 bulan atau 120 hari. Di sana digunakan bangunan ini adalah rehab bangunan sekolah. Berarti bangunan sekolah ini sudah ada sebelumnya, perlu direhab. Pekerjaan di sana yang pertama adalah merubuhkan, yang kedua adalah membangun. Itulah yang utama. Dari sudut merubuhkan dan membangun ini timbul pertanyaan, dump truck dan pickup ini kan kendaraan. Dump truck dan pickup ini hubungannya dalam pekerjaan langsung, pekerjaan utama apa? Kalau disebutkan untuk mobilisasi personil, tukang maupun peralatan, itu bukan pekerjaan utama. Begitu juga kalau disebutkan dalam rangka melangsir bahan material, ini juga bukan pekerjaan utama. Dan pada umumnya kalau bahan material ini pasti yang melangsir itu adalah pemilik bahan material. Biasanya panglong langsung mengantar ke lokasi pekerjaan. Kecuali lokasi pekerjaan ini selain jauh juga panglong tidak berani mengantar karena risiko di perjalanan. Tapi saya kira risiko ke sekolah ini tidak terlalu besar karena ini kan sudah bangunan lama. Kalau sudah sekolah lama berarti sudah ada jalan ke sana. Sudah ada lokasi bahan transportasi ke sana yang bisa dilalui, sehingga kalau bahan material yang mau diangkut, maka saya kira
itu tidak memberatkan bagi Panglong untuk mengantarkan. Sehingga kegunaan daripada dump truck dan pickup ini tidak relevan di dalam permintaan peralatan. Selain ini tidak relevan, maka ini akan menambah kos bagi penyedia. Apabila menambah kos bagi penyedia, ini kan akan menambah penawaran. Nah, jadi sudah pasti dump truck dan pickup kalau disewa menambah kos, ini menambah penawaran, sehingga yang ditetapkan menjadi pemenang nanti ini kan pasti yang mendekati HPS. Nah, inilah salah satu resiko kalau penentuan peralatan utama ini tidak berdasarkan kajian, tetapi hanya berdasarkan penentuan sepintas saja. Di sini harus dipikirkan apakah memang dump truck dan pickup ini berguna di lapangan untuk pekerjaan langsung. Ini harus dikaji. Jangan asal meletakkan persyaratan peralatan, karena di dalam peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 sudah jelas urutan-urutan penentuan persyaratannya beserta evaluasinya, sehingga sebetulnya pokja pemilihan sudah gampang, tidak perlu mencari-cari persyaratan apa yang perlu dibuat supaya yang terseleksi nanti atau yang berkompetisi nanti adalah penyedia-penyedia yang mampu. Ini memungkinkan juga kalau diminta dump truck dan pickup di dalam peralatan pelaksanaan pekerjaan ini juga akan mendorong usaha kecil tidak bisa ikut, tetapi usaha kecil yang original, maksudnya dia betul-betul usaha kecil. Memang banyak perusahaan kecil, tetapi perusahaan kecil itu anak perusahaan besar, memang banyak. Jadi ini akan mendorong anak-anak perusahaan besar yang masuk di dalam mengikuti tender ini. Tidak bisa mengikuti perusahaan kecil yang original, betul-betul kecil, tidak punya peralatan, karena memang tidak dibutuhkan. Kapan kita mendorong perusahaan kecil untuk mengikuti pelaksanaan pekerjaan ini? Perusahaan kecil yang original, yang betul-betul, bukan anak perusahaan besar. Persyaratan kedua yang dipertanyakan oleh pelaku pengadaan barang jasa tersebut adalah terkait persyaratan tambahan. Di dalam tender tersebut ada persyaratan tambahan yang diminta, yakni memiliki modal kerja minimal 10% dari HPS yang dibuktikan dengan rekening bank dari peserta tender maksimal 1 bulan sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Itulah tadi persyaratan tambahan yang diminta oleh pokja pemilihan di dalam tender tersebut. Barangkali mungkin penambahan persyaratan itu telah meminta persetujuan dari Kepala Dinas PUPR dan Inspektur Kabupaten Kota tersebut. Dalam hal penambahan persyaratan, maka perlu banyak justifikasi atau pertimbangan-pertimbangan. Kita tahu justifikasi tersebut, pertama, jangan sempat melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Yang kedua, jangan pula menghambat tujuan pengadaan. Jangan pula melanggar kebijakan, prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan. Jadi penambahan modal kerja 10% dalam bentuk uang di bank dan telah tertanam minimal 10 atau 1 bulan sampai batas akhir pemasukan penawaran, apakah ini bukan bagian dari diskriminasi? Apakah ini bukan menghambat penyedia kecil dan mendorong penyedia tertentu secara mulus memasukkan penawaran?
Maka mari kita kaji secara regulasi. Yang pertama regulasinya itu adalah Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020, tepatnya di SDP poin 30. Di sana tepatnya poin 30.12 ya, di sana disebutkan bahwa memenuhi sisa kemampuan paket atau SKP untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil. Jadi usaha kecil diminta memenuhi sisa kemampuan paket. Sisa kemampuan paket ini dasar perhitungannya adalah pekerjaan yang sedang dikerjakan. Kalau sudah ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka sisa kemampuan paket usaha kecil itu berkurang. Misalnya dia punya sisa kemampuan paketnya 5, maka kalau ada 1 pengalamannya, maka berkuranglah kemampuan paketnya. Selanjutnya di sana disebutkan memiliki sisa kemampuan nyata atau SKN. Kalau SKN ini untuk usaha menengah dan usaha besar. Jadi SKN juga diminta. Kita tahu SKN ini berhubungan dengan laporan keuangan, dan di laporan keuangan akan dilihat kekayaan bersihnya. Jadi dari regulasi tersebut, usaha besar diminta menyediakan laporan keuangan yang diaudit, dan nanti dihitung di sana berapa kekayaan bersihnya. Kekayaan bersih adalah harta dikurangi hutang. Itulah yang menjadi kekayaan bersih. Jadi kekayaan bersih pun bukan semata-mata duit. Jadi modal kerjanya itu di usaha jasa konstruksi itu tidak semata-mata uang. Tapi modal kerja bisa dalam bentuk peralatan, inventaris, persediaan, bisa juga goodwill. Itu bagian daripada harta yang menjadi dasar perhitungan kekayaan bersih. Jadi tidak hanya saldo di bank, kas di tangan, bukan hanya itu kekayaan bersih. Jadi usaha besar dan menengah pun yang diminta hanya kekayaan bersih, bukan yang diminta saldo rekening bank. Apalagi perusahaan kecil. Perusahaan kecil itu yang diminta hanya SKP, sisa kemampuan paket. Jadi tidak diminta berapa modal kerjanya untuk usaha kecil. Jadi permintaan modal kerja untuk usaha kecil ini sama dengan memberatkan usaha kecil. Sama dengan menghalang-halangi usaha kecil mengikuti tender ini. Walaupun judulnya, kalau nanti tidak dibuat modal kerja ini, bisa saja dia tidak punya modal mengerjakan pekerjaan ini, sehingga pekerjaan ini menjadi mangkrak, tidak sanggup mengerjakannya. Peraturan Menteri PUPR disusun berdasarkan kajian, dan di dalamnya tidak diminta tentang modal kerja, karena berdasarkan praktek-praktek di lapangan untuk jasa konstruksi, tidak semata-mata uang untuk memulai pekerjaan. Karena kalau bersandar kepada uang, maka bisa saja diberikan uang muka. Dasar dimulainya pekerjaan di lapangan oleh usaha kecil itu adalah dalam bentuk aset yang lain, peralatannya maupun sumber daya dalam personil manajerial, para tukang. Jadi kalau dalam rangka memantapkan atau berkualitasnya pekerjaan fisik di lapangan, alasan kita menambah persyaratan modal usaha tidak semata-mata bisa diterima, dan itu keliru. Karena banyak sekali
usaha kecil yang tidak punya modal pun bisa mengerjakan pekerjaan di lapangan sepanjang diberikan uang muka secara cepat. Jangan pula dihalang-halangi usaha kecil mengambil uang muka. Bisa saja dihalang-halangi karena pihak penyedia yang dimenangkan belum menyampaikan setoran, misal. Ini kan bisa saja terjadi di Pokja yang lain atau di PPK yang lain. Untuk itu, kalau diminta modal kerja sama dengan menghalangi usaha kecil, dan ini bisa menjadi pintu masuk para APH untuk melakukan pemeriksaan. Jangan-jangan ada dua kemungkinan terjadi. Yang pertama, bisa saja sudah mendorong usaha besar mengikuti tender ini dengan cara mengendarai perusahaan kecil. Karena kita tahu perusahaan besar juga mempunyai anak perusahaan-perusahaan kecil untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang masuk kategori pekerjaan usaha kecil. Kita tahu dulunya usaha kecil mempunyai pagu sampai 2,5 M. Kalau sekarang sudah sampai 15 M untuk usaha kecil. Ini kan mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk menciptakan usaha, perusahaan-perusahaan kecil menjadi anak perusahaan sehingga bisa mengikuti pekerjaan ini. Kalau perusahaan besar mengikuti pekerjaan ini, memang betul perusahaan besar, perusahaan menengah bisa saja mempunyai saldo di bank sebesar 10% dari HPS. Itu yang pertama. Kedua, jangan-jangan sudah dibekali perusahaan kecil tertentu sehingga kalau ada perusahaan kecil yang lain masuk sudah bisa digugurkan dengan upaya nanti dimenangkan penawar tertinggi. Artinya penawar yang mendekati HPS. Kalau penawar yang mendekati HPS yang dimenangkan, maka ada di sana selisih yang bisa menjadi komitmen-komitmen. Nah, ini yang menjadi pintu masuk pihak HPH dan para auditor, para APIP untuk memulai. Kalau APIP melalui auditnya, pihak APH memulai penyelidikannya. Nah, jadi untuk itu para Pokja pun sekarang ini perlu mempertimbangkan. Jangan selalu mengeluh. Kenapa begitu berisiko menjadi pelaku pengadaan barang jasa ini? Selalu dibidik oleh APH. Karena APH melihat ada pintu masuk di sana untuk diperiksa. Sehingga kalau mau menambah-nambah persyaratan, jangan pula alergi diperiksa oleh pihak APH dan diaudit oleh pihak APIP dan para auditor. Dari uraian kita tadi, maka jelaslah bahwa penambahan persyaratan peralatan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan utama atau mayor, maka itu sama dengan persyaratan yang diskriminasi. Begitu juga penambahan persyaratan dalam rangka ketersediaan modal kerja 10% dari HPS. Dalam hal ini tadi HPS-nya 800 juta, kalau 10% berarti tersedia dananya 80 juta selama sebulan di rekening bank, maka ini juga sama dengan menghalang-halangi usaha kecil dan mendorong justru perusahaan kecil yang dimiliki oleh perusahaan besar untuk mengikuti tender tersebut. Itu artinya ada indikasi diskriminasi di sana, dan dalam hal ini pihak Pokja sebaiknya tetap fokus untuk mengikuti ketentuan yang berlaku, yang dimana salah satunya sudah ada rambu-rambu cara membuat persyaratan, cara mengevaluasi. Begitu juga sudah ada rambu-rambu di sana untuk tidak
bisa menambah persyaratan, dan rambu-rambu yang lain ada tujuan pengadaan di mana membuka seluas-luasnya untuk usaha kepada usaha kecil, memberikan kesempatan kepada UMKM. Begitu juga ada kebijakan pengadaan di mana pengadaan barang jasa itu harus transparan, terbuka dan kompetitif. Begitu juga di prinsip-prinsip pengadaan harus efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Dan yang terakhir yaitu tentang etika pengadaan. Pokja pemilihan harus bisa mencegah dan menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Saya kira demikian, terima kasih. Salam pengadaan, salam audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.